Kamu pernah ngebayangin nggak gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, di mana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia mesti bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi udah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Saat ini, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan udah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut ngerasain dampak dari kemajuan teknologi ini. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, teknologi udah sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Di banyak bidang, perkembangannya juga semakin pesat loh. Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat pastinya akan mengubah gaya hidup kita. Dan seperti yang udah dibahas sebelumnya, teknologi bisa mempermudah hidup kita secara umum. Tapi perkembangan teknologi itu kayak pedang bermata dua. Artinya, walaupun ada banyak banget dampak positifnya, ada juga beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi ini kalau kita nggak bisa menyikapinya dengan bijak. Teknologi ramah lingkungan. Dahulu, nenek moyang kita masih menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai sumber penerangan di malam hari. Bepergian pun masih terbatas karena belum ada kendaraan yang menggunakan mesin. Tapi, seiring perkembangan teknologi, lampu minyak diganti dengan lampu listrik yang lebih terang dan praktis. Bepergian pun menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya kendaraan bermesin seperti motor dan mobil. Kebutuhan listrik dan bahan bakar pun jadi makin banyak. Sumber energi utama yang digunakan berasal dari energi fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi, yang ternyata menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pemanasan global. Jika tidak segera diatasi, masalah lingkungan ini bisa mengancam kehidupan di bumi loh, karena bisa menyebabkan kekeringan, penyebaran penyakit, gagal panen, dan bencana alam. Supaya semua hal buruk itu tidak sampai terjadi, dikembangkanlah teknologi ramah lingkungan. Prinsip teknologi ini adalah memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui dan sedikit menghasilkan limbah. Prinsip teknologi ramah lingkungan bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Di bidang energi, dikembangkan pembangkit listrik dari energi matahari, air, angin, dan panas bumi. Sumber-sumber energi tersebut tidak akan habis dan hanya menghasilkan sedikit limbah. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Listrik yang dihasilkan dapat disimpan di dalam baterai. Teknologi panel surya ini cocok untuk wilayah Indonesia dengan cahaya matahari yang berlimpah. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga surya berada di Desa Wineru, Provinsi Sulawesi Utara. Sumber energi lainnya adalah energi gerak air. Air ditampung dalam bendungan dan kemudian dialirkan melalui pipa ke tempat yang lebih rendah. Gerak aliran air ini akan menyebabkan turbin dari generator berputar, sehingga dapat dihasilkan listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga air adalah PLTA Waduk Cirata di Jawa Barat. Energi gerak dari ombak atau pasang surut air laut juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Arus air dan perbedaan ketinggian air laut dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Beberapa contoh daerah yang berpotensi karena memiliki kecepatan arus cukup tinggi adalah Selat Larantuka di Nusa Tenggara Timur. Energi gerak dari angin juga dapat memutar kincir turbin yang terhubung dengan generator listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga angin berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Tengah. Sumber energi lainnya adalah panas bumi atau geotermal. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi dunia. Potensi yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan uap panas dari dalam bumi untuk menggerakkan turbin dari generator. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah PLTP Sarula di Sumatera Utara. Bagian atau sisa makhluk hidup yang dikenal dengan sebutan biomasa juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Karena berasal dari makhluk hidup, energi ini dapat terus diperbarui. Biomasa terdiri dari 3 jenis. Biogas berasal dari fermentasi kotoran hewan dengan bantuan bakteri. Gas metana yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Bioetanol berasal dari pengolahan gula tanaman,
seperti jagung, gandum, dan kentang. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin. Biodiesel berasal dari pengolahan minyak tanaman, seperti sawit, kelapa, dan jarak. Biodiesel digunakan sebagai pengganti solar. Selain mengganti energi fosil dengan biomasa, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi juga mengganti bahan bakar minyak dengan listrik. Contohnya mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogen. Perbedaan ketiga mobil adalah pada sumber listriknya. Mobil listrik mendapatkan listrik langsung dari stasiun pengisian daya yang kemudian disimpan dalam baterai. Mobil surya mendapatkan listrik dari cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya. Sedangkan mobil hidrogen mendapatkan listrik dari proses elektrokimia gas hidrogen dalam sel bahan bakar. Teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Proses pulping bertujuan untuk mendapatkan selulosa dari kayu yang akan digunakan sebagai bahan baku kertas. Pada biopulping, bahan kimia untuk mengekstrak selulosa diganti dengan jamur kapang, sehingga prosesnya lebih alami dan ramah lingkungan. Teknologi juga dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan secara langsung. Fitoremediasi bertujuan untuk menghilangkan atau menguraikan limbah berbahaya dengan menggunakan tanaman tertentu, seperti eceng gondok dan hanjuang. Biopori digunakan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Biopori dapat mencegah banjir saat musim hujan dan mencegah kekeringan saat musim kemarau. Teknik pengolahan air sederhana dapat menggunakan beberapa lapisan bahan, seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa dan spons. Air akan melewati lapisan-lapisan tersebut dan tersaring, sehingga dihasilkan air bersih. Air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dengan teknologi osmosis balik. Teknologi ini mengubah air laut menjadi air tawar. Prinsipnya dengan memberikan tekanan dari luar, air dari larutan yang pekat akan mengalir ke larutan yang encer. Air dari air laut akan mengalir dan lolos dari membran semi-permeable, sedangkan garam tidak bisa lolos dan terpisah dari air. Setelah belajar tentang teknologi ramah lingkungan, kita jadi tahu ya, kalau aktivitas sehari-hari kita ternyata banyak yang menyumbangkan kerusakan lingkungan. Karena kita tetap harus beraktivitas, kita bisa melakukan hal-hal yang mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Contohnya menggunakan kendaraan umum atau sepeda, serta menghemat penggunaan listrik dan air. Kita juga bisa bersyukur karena sudah ada banyak teknologi ramah lingkungan, dan mendukung penggunaan teknologi ini kalau memang ada di daerah sekitar. Sikap ini yang namanya berakhlak pada alam dan sesama manusia, salah satu profil pelajar Pancasila. Yuk kita kembangkan. Perhatikan gambar dari daerah berikut. Sumber daya apa yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik? A. Arus sungai. B. Cahaya matahari. C. Ombak laut. D. Angin kencang. Coba. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Dampak terhadap lingkungan. Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini, jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Misalnya, pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini
membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik atau monokultur dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal atau bukan tanaman transgenik akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru, yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Berdasarkan hasil penelitian, terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Meskipun demikian, tidak semua orang mengalami reaksi alergi karena mengonsumsi produk tanaman atau hewan transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya, seperti alkohol, dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional. Tentunya, produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya, penghasilan negara pun dapat berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Untuk membedakannya, pangan diklasifikasi menjadi 3, yaitu A. Pangan segar. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar. B. Pangan olahan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. C. Pangan siap saji.
Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Pangan yang dikonsumsi secara teratur setiap hari tidak hanya sekedar memenuhi ukuran kuantitas saja, namun juga harus memenuhi unsur kualitas. Unsur kuantitas sering dikaitkan dengan jumlah makanan yang harus dikonsumsi. Bagi mereka, ukuran cukup mungkin adalah kenyang atau yang penting sudah makan. Sedangkan ukuran kualitas adalah terkait dengan nilai-nilai intrinsik dalam makanan tersebut seperti keamanannya, gizi, dan penampilan makanan tersebut. Keamanan pangan menjadi faktor terpenting selain nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Keamanan pangan sendiri berdefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Seperti dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan. Apa penyebab makanan tidak aman? Perilaku yang tidak sesuai prinsip keamanan pangan. Bahan yang tidak aman serta peralatan yang tidak bersih, lingkungan yang tidak bersih. Adapun penyebab pangan tidak aman karena makanan sudah tercemar. Berikut beberapa cemaran pangan. 1. Cemaran biologis. Makanan yang disukai manusia pada umumnya juga disukai oleh mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, dan virus yang menyerang bahan makanan yang mentah, seperti pada sayuran, buah-buahan, susu, daging, dan juga bahan makanan yang sudah dimasak, seperti nasi, roti, kue, dan lauk pauk. Makanan yang telah dihinggapi mikroorganisme itu mengalami penguraian, sehingga dapat mengurangi nilai gizi dan kelezatan. Bahkan, makanan yang telah mengalami penguraian dapat menyebabkan sakit, bahkan kematian. 2. Cemaran kimia. Makanan yang terkontaminasi bahan-bahan kimia. Kontaminasi karena bahan kimia sering terjadi karena kelalaian atau kecelakaan, bahkan kesengajaan, seperti pangan hewani atau nabati yang secara alami mengandung racun. Kelalaian dalam pencucian sayur dan buah-buahan, sehingga sayur dan buah tersebut masih mengandung pestisida. Lingkungan yang tercemar, baik air, udara, maupun tanah. Sengaja memasukkan zat aditif pada makanan, sehingga membuat makanan lebih sedap, tampak lebih menarik, bau dan rasa lebih sedap, serta makanan akan lebih tahan lama atau awet. Tapi karena makanan tersebut dapat berbahaya bagi manusia, maka disebut zat pencemar. 3. Cemaran fisik. Makanan yang tercampur dengan bahan-bahan fisik, seperti strapless, rambut, kuku, serpihan kaca atau plastik, tubuh serangga, potongan kawat, dan lain sebagainya. Yang perlu Anda ketahui jika pangan sudah tidak aman adalah terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Warna terlalu cerah. Teksturnya sangat kenyal. Tidak dihinggapi lalat. Bau dan rasa menyimpang dari normalnya. Umur simpan yang panjang,
kemungkinan mengandung pengawet berbahaya atau melebihi dosis. Gejala-gejala yang ditimbulkan akibat keracunan pangan diantaranya gejala keracunan ringan, pusing, rasa tidak nyaman di perut, rasa mau mual, badan mulai merasa lemas. Gejala keracunan serius, mual muntah, diare atau diare berdarah, panas atau demam, dehidrasi, yaitu sangat haus atau bibir kering, perut kram dan hilang nafsu makan, tekanan darah rendah, jantung berdenyut cepat, lemas, kebas, dan tidak bisa berdiri, mata berkunang-kunang dan pingsan. Semua itu dapat dihindari jika kita tahu bagaimana mencegah cemaran pangan. 1. Pencegahan bahaya biologis. Makanan harus terlihat bersih, kemasan tidak rusak, makanan tidak basi. Dilihat dari tekstur lunak, bau tidak menyimpang seperti bau asam atau bau busuk. Jangan sayang membuang makanan dengan rasa menyimpang. Menjaga kebersihan. 2. Pencegahan bahaya kimia. Jauhkan makanan dari cemaran kimia seperti jauh dari tempat penyimpanan pupuk, insektisida, dan sebagainya. Pilih BTP yang diizinkan penggunaan pangan. Perhatikan keberadaan 12 digit nomor pendaftaran pangan atau MD dan ML untuk BTP dalam kemasan eceran. Menggunakan bahan tambahan pangan yang dibutuhkan seperlunya dan tidak melebihi takaran yang diizinkan. 3. Pencegahan bahaya fisik. Mengeluarkan benda asing dengan melakukan sortasi dan pengamatan visual. Tidak menggunakan alat berlogam seperti strapless dan clips untuk menutup bungkus pangan. Tidak menggaruk-garuk kepala ketika bekerja. Tidak memakai perhiasan ketika bekerja. Dan inilah tips konsumen dalam memilih pangan aman. Memilih pangan dalam keadaan tertutup. Memilih pangan dalam kondisi baik, mengamati warna makanan, memperhatikan kualitas makanan, mengamati label makanan. Jika Anda pedagang makanan keliling atau di pinggiran jalan, penuhilah harapan konsumen dalam mengemas dan menyajikan makanan, di antaranya menjaga makanan dalam keadaan tertutup. Tidak menggunakan kemasan kertas atau plastik bekas, koran, dan kertas bekas fotokopi karena adanya kandungan timbal dan cemaran lainnya. Tidak menggunakan kemasan plastik berwarna yang tidak semestinya. Tidak menggunakan styrofoam untuk membungkus makanan yang panas karena mengandung stearin yang mengandung unsur bensene yang bisa menimbulkan penyakit.